Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra, tanggal NIM 20 10 30 41 020 dari Teknik Informatika A1. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan kasus AHP dan SAW yang telah saya buat. Yang pertama, AHP atau Analytic Hierarchy Process. Algoritma HP atau Analytic Hierarchy Process adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk menentukan skor dari input dan data-data yang ada. Nantinya skor-skor tersebut dapat diurutkan sehingga dapat digunakan untuk mengambil data dengan skor tertinggi atau terburuk tergantung kebutuhan. Contoh penerapan di sini, saya telah membuat dan menentukan sendiri sistem nilai kinerja karyawan di perusahaan PHD atau Pizza Delivery berdasarkan 1. Jumlah jam kerjanya, 2. Jumlah barang yang dikerjakan oleh karyawan tersebut, 3. Jumlah barang yang berkualitas, 4. Jumlah kehadiran atau absensi karyawan, 5. Keaktifan atau keroyalan seorang karyawan itu sendiri, dan 6. Attitude atau tata krama. Di sini dalam metode AHP perlu juga data alternatif. Yang pertama, data alternatif yang saya gunakan data lokasi atau jarak karyawan dari rumah ke perusahaan tersebut. Kedua, lokasi pelayanannya. Ketiga, kendaraan. Diperhitungkan untuk AHP. Yang pertama, perhitungan bobot atau prioritas atau kriteria baris total dapat dari pengolahan 4 tabel dengan cara menjumlahkan masing-masing dari nilai setiap kolom C1, C2, C3, dan C4. Oke, sekarang kita menuju ke contoh penerapan sistem HP yang telah saya buat. Kurang lebihnya begini. Pertama, user harus login dulu untuk melihat sebagai siapa dulu user, sebagai admin, sebagai user itu sendiri. Di sini saya membuat dua user untuk login ke dalam website yang telah saya buat. Yang pertama, sebagai admin. Di website admin ini saya membuat dengan username atasan dan password juga atasan. Klik login. Di sini atasan dapat melihat nilai preferensi siapa saja dan kriteria dan bobot dan skor alternatif dan hasilnya. Nilai preferensi meliputi nilai mutlak yang sangat penting dari 9 dan nilai-nilai yang lainnya. Kriteria atau bobot kejujuran, loyalitas, komitmen, kedisiplinan, dan kerjasama. Dan skor atau hasilnya merupakan nama-nama dari setiap karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Pertama, kriteria. Di sini admin bisa menginputkan kriteria dengan menambahkan data dengan mengklik tambah data, terus menginputkan mau dikasih ID kriteria keberapa dan nama kriterianya apa. Terus masukkan nilai preferensi juga ini ngambilnya dari data atau kinerja karyawan tersebut. Nilai awal merupakan nilai dari nilai awal merupakan nilai yang berelasi antara karyawan dengan keaktifan di perusahaannya. Di sini juga admin dapat menginputkan nilainya seperti pegawainya siapa, terus jujurnya berapa, nilainya, loyalitas, komitmen, kedisiplinan, dan lain-lain. Ini berdasarkan tadi yang ada di PPT, berdasarkan ini semua. Kembali ke sistemnya lagi. Terus ke perbandingan di sini kita bisa membandingkan kriteria dan membandingkan data alternatifnya tadi yang dari PPT juga. Terus ke laporan. Nah, hasil akhirnya akan dikonversi oleh sistem sehingga dapat menampilkan siapa sih
karyawan bulan ini yang merupakan pegawai terbaik atau karyawan terbaik di perusahaan tersebut. Tentunya di sini didapatkan imam dengan grafik nilai kurang lebih hampir menyentuh 0,3. Lanjut ke contoh penerapan sistem kedua, yaitu sesudah AHP tentu saja SAW atau Simple Additive Weighting. Metode Simple Additive Weighting atau SAW juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Disebut dengan istilah tersebut dikarenakan pada dasarnya SAW akan melakukan penjumlahan terbobot untuk memulai atribut pada setiap alternatifnya. Tujuan akhirnya supaya SAW bisa membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik. Selanjutnya contoh penerapannya, di sini saya membuat sebuah sistem website seleksi penerimaan hibah bagi kelompok tani berdasarkan satu survei petugas. Di sini survei petugasnya dari Distanbun Jateng atau Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah. 2 kebutuhan kelompok tani. 3 jumlah kebutuhan dibutuhkan oleh kelompok tani tersebut. Dalam perhitungan metode SAW di sini ada 2 tahapan. Yang pertama, tahapan normalisasi dengan menunjukkan rumus sebagai berikut. Jika max x j ialah atribut keuntungan benefit, dan jika min x j ialah atribut biaya atau cons. Proses normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai terkecil dari semua atribut pada kriteria dengan nilai atribut tersebut. Tahapan kedua merupakan tahap perankingan. Di sini didapatkan rumus VI sama dengan N alpha J sama dengan 1 WJ R IJ. Rumus di atas berarti kita mengalihkan semua atribut yang telah dinormalisasi dengan bobot masing-masing kriteria. Langsung saja kita ke penerapan sistem